Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Polresta Sidoarjo berhasil gagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura. Dan polisi berhasil mengamankan 6 tersangka dan 22 perempuan yang hendak diberangkatkan menjadi pekerja migran. Upaya ungkap kasus tindak pidana penjualan orang TPPO siswa Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto berhasil dilakukan oleh aparat Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. 22 orang wanita asal Madura dan Nusa Tenggara Barat yang akan dikirim ke Singapura untuk dipekerjakan secara ilegal berhasil digagalkan tim Reskrim Polresta Sidoarjo dari 3 rumah penampungan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam video amatir, suasana penggerebekan rumah penampungan pekerja migran Indonesia ilegal ada di 3 tempat berbeda di wilayah Sedati dan Kerembung, Sidoarjo. Dalam penggerebekan itu, sejumlah petugas tim Reskrim Polresta Sidoarjo berhasil menemukan puluhan wanita yang diduga akan dikirim ke Singapura sebagai pekerja migran. 22 orang wanita calon pekerja migran ilegal yang rata-rata berasal dari Madura dan Nusa Tenggara Barat ini sudah memiliki paspor resmi dan siap berangkat. Namun berkat kesikapan polisi, akhirnya upaya pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura ini berhasil digagalkan. Tidak hanya menemukan korban 22 wanita calon pekerja imigran, polisi juga mengamankan 6 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penyelundupan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura. 6 tersangka masing-masing MM 41 tahun, AS 44 tahun, JL 28 tahun, RA 52 tahun, dan 2 wanita masing-masing EA 54 tahun dan YK 56 tahun. Kelimanya warga Sidoarjo, Sampang, Madura, dan Bangil, Pasuruan yang langsung diamankan polisi ke Mapolres Sidoarjo. Dalam aksinya, para pelaku menjanjikan korban bekerja di Singapura dengan upah mencapai 7 juta sebulan. Mereka rata-rata dijanjikan akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini para tersangka diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Tapi saya baru sadar kalau ternyata beliau tidak memiliki izin pengiriman pegawai yang melalui presiden seperti di Indonesia. Dan saya berterima kasih pada Bapak Kapolresta Sidoarjo yang telah menyelamatkan saya dari pengiriman TKI ilegal Indonesia. Terkait dengan ungkap kasus Satreskrim Polresta Sidoarjo dalam rangka tentunya menindaklanjuti mengatensi program Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya menjadi atensi dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yang dalam hal ini Satreskrim Polresta Sidoarjo sudah berhasil mengungkap berdasarkan 4 laporan polisi. Kemudian perkara yaitu tindak pidana orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia atau siapa yang tidak memenuhi persyaratan dan dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Untuk korban yang sampai saat ini terdata dan sudah kami lakukan pemeriksaan ada 22 orang yang dan terus berkembang, masih kami lakukan pendalaman dan penyelidikan lanjutan untuk mencari korban yang lainnya. Sementara 22 orang wanita korban calon pekerja migran ilegal oleh polisi dipulangkan ke daerah asalnya di Madura dan NTB. Alat Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Bandara Juanda, Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono beserta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto meninjau uji coba AutoGate Terminal 2 Bandara Internasional Juanda. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi adanya pemasangan 28 AutoGate yang baru dipasang di Bandara Internasional Juanda. Dan fungsi AutoGate yang dipasang di pintu keluar masuk ke Terminal 2 bandara ini adalah sebagai komitmen Imigrasi Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bandara. Dan dari hasil peninjauan secara keseluruhan AutoGate sangat baik, namun masih perlu adanya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat yang belum terbiasa karena nantinya sudah tidak ada lagi paspor non-elektronik.
Sementara itu, AutoGate di Bandara Internasional Juanda ini merupakan salah satu di antara 5 bandara di Indonesia. Fasilitas ini berfungsi untuk pemeriksaan paspor, baik keberangkatan maupun kedatangan. AutoGate ini sebelumnya sudah diterapkan di 2 bandara internasional, yaitu Soekarno-Hatta Tangerang dan I Gusti Ngurah Rai Bali. Sedangkan Juanda menjadi bandara internasional keempat yang menerapkan AutoGate. Usai jeda kita akan membahas tentang inovasi baru yang dapat membuat kita berkomunikasi dengan hewan peliharaan kita. Unik bukan? Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Bayangkan jika anjing atau kucing kita tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan kita, tiba-tiba bisa menyampaikan emosi, atau bahkan minta sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Kini itu semua bisa dilakukan berkat adanya sebuah inovasi yang seketika langsung populer di Amerika Serikat. Nah, inovasi seperti apa itu? Berikut liputan selengkapnya. Go, let's go play. Let's go play, go girl. Sebagai pelatih anjing, Morgan Crook mahir berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Good girl, catch. Yeah. Ia biasanya tahu apa yang diinginkan binatang dengan membaca gerak-gerik tubuh mereka. More pets. Tapi menurutnya sekarang interaksinya bisa jadi lebih kuat berkat sederetan tombol rekaman kata-kata ini yang bisa ditekan sendiri oleh hewan peliharaan. Wet food. I started off a skeptic. I knew that they could request outside or specific toys. Frisbee. Oh. Play. Frisbee play. But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just unparalleled. And there are things that I've learned, even as someone who has worked professionally with animals for 16 years, that I would not have known otherwise. Beep. Sistem yang digunakan Morgan adalah Fluent Pet, yang bisa merekam suara kita. Ball. Ball. Pets. Kibble training. Alat ini sangat berguna
terutama bagi hewan dengan disabilitas, seperti Jasper yang buta. Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated. I think a lot of people just really want to connect with the animals they share their lives with. Bunny, help! So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that, to me, as someone who has a background in cognitive science, I find totally astonishing. Perusahaan ini juga merilis aplikasi Fluent Pet, di mana pemilik hewan bisa mengumpulkan data dan memantau apa yang telah dipelajari anjing atau kucingnya. So I've been logging Jasper's data for close to 2 years. I'm able to see what her most pressed buttons are. Federico Rosano, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang penggunaan tombol oleh pemilik dan hewan peliharaan. Just like any tool, not everybody needs to use it or learn how to use it, but for some people, for some animals, this could be useful. Meski begitu, sistem seperti ini bisa berpotensi besar untuk temuan berikutnya dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Okay, let's go. Yes, Dari Glen Allen, Virginia, VOA. Pameran Akbar Electronic Consumer Electronics Show awal Januari ini menjadi kesempatan bagi para pengembang untuk memperkenalkan berbagai produk terbarunya, seperti adanya produk dengan teknologi kecerdasan buatan terkait perawatan anak. Ella adalah kereta dorong bayi yang tak harus didorong. This is the Glückskind Ella. It's the smartest stroller in the world. It is powered by AI with computer vision with sensors all around it to give it a 360 safety bubble. So it scans its environment and knows its environment so that parents can walk hands-free when it's not occupied. And when you stop, it will stop. Kevin Huang bersama istrinya Anne Hunger adalah dua penggagas Ella. Mereka mendirikan usaha rintisan Glückskin, belajar dari pengalaman pribadi saat putri mereka lahir pada 2020. And it also works on downhill too. So it detects that it's rolling away, and after a certain period, it stops it completely. Tapi kedua pengembang Ella mengingatkan orang tua tak bisa sepenuhnya lepas tangan. Oftentimes we get parents kind of initial reaction like, can I put my child in there and send it to grandma's house? That's not what we're doing. So we always have the parent with the stroller while the child is inside. Fitur tambahan di luar kendali otonom adalah fitur untuk membantu bayi atau balita tidur pulas. I'm sure a lot of parents are very familiar with the situation that the kids sleep great in the stroller while they're walking around, but as soon as you roll into the house and that rocking and motion stops, they wake up even though they're still tired. So this is where our Rocker Baby feature comes in. You can turn it on via our companion app, and it just kind of continues that soothing rocking motion even though parents are not walking anymore. Banyak gagasan baru muncul pada awal pandemi, termasuk berbagai teknologi untuk membantu tugas manusia. Di antaranya adalah tugas orang tua membesarkan anak termasuk bayi dan balita. Chillax Care adalah salah satu perusahaan yang muncul pada saat pandemi dan didirikan pada 2020. Produk terbarunya adalah sebuah baby monitor atau perangkat pemantau bayi yang tak sekedar memantau bayi dengan kamera, tapi juga mencermati posisi hingga suhu tubuh bayi. The camera's looking for baby's different features, so head, neck, back, legs, and it determines if baby's in a proper sleeping position. If there is a compromising position the baby's sleeping in, mom and dad will get alerted through our Chillax Care app, and then they can come and make sure everything is okay with baby in the nursery. Smart Baby Monitor buatan Chillax Care bakal dijual awal 2023. Sementara kereta bayi pintar Glückskin Ella baru dijual perdana pada pertengahan tahun. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.